Shalom, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota Jemaat GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan. Kali ini kami panitia teknis periodisasi Majelis Jemaat GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan periode 2025-2030 akan menyampaikan tata cara periodisasi di jemaat kita. Periodisasi akan kita laksanakan tanggal 8 Juni 2025 yang akan datang. Setelah ibadah minggu yang dilaksanakan satu kali, yaitu pukul 8 WIB pagi, kita akan memasuki sidang umum jemaat, periodisasi majelis jemaat, GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan periode 2025-2030. Kita akan melaksanakannya dalam dua tahap, yaitu pencalonan atau penjaringan calon dan pemilihan. Dalam rangka itu, kami akan melakukan sosialisasi kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan. Sosialisasi ini akan kami lakukan mencakup syarat pemilihan dan tata cara pemilihan. Berikut ini akan kami sampaikan. Harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memahaminya. Tuhan memberkati. Berikut persyaratan pengurus harian jemaat sesuai PRT pasal 18 ayat 2B. 1. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. 1 Timotius 3 ayat 1-10 dan Titus 1 ayat 5-9. 2. Anggota sidi jemaat baik penatua ataupun bukan penatua. Ketiga, telah menjadi anggota di jemaat tersebut sekurang-kurangnya 5 tahun. 4. Berusia serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau pangkalan data GKPI Jemaat Khusus Air Bersih. 5. Memahami dan bersedia melaksanakan tata gereja, peraturan rumah tangga, tata ibadah, pokok-pokok pemahaman iman, tata penggembalaan, peraturan keuangan GKPI, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di GKPI. 6. Bersedia melakukan tugas-tugas jabatan yang dipercayakan kepadanya sebagai pengabdian. Persyaratan Ketua Seksi sesuai PRT GKPI pasal 18 ayat 2D. 1. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. 1 Timotius 3 ayat 1-10 dan Titus 1 ayat 5-9. 2. Telah menjadi anggota di jemaat tersebut sekurang-kurangnya 5 tahun. 3. Anggota sidi jemaat dan tidak berstatus penatua, kecuali ketua seksi pembinaan pelayanan rohani harus berstatus penatua di jemaat sekurang-kurangnya 5 tahun. 4. Pada saat pemilihan, berusia serendah-rendahnya 25 tahun dan berusia setinggi-tingginya 60 tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau pangkalan data GKPI Jemaat Khusus Air Bersih, kecuali A. Seksi Remaja Pemuda-Pemudi berusia serendah-rendahnya 20 tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau pangkalan data GKPI Jemaat Khusus Air Bersih. B. Seksi Sekolah Minggu, guru sekolah minggu yang telah dikukuhkan usia serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau pangkalan data GKPI Jemaat Khusus Air Bersih. C. Seksi Lanjut Usia atau Lansia, berusia serendah-rendahnya 60 tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau pangkalan data GKPI Jemaat Khusus Air Bersih. D. Ketua seksi perempuan, seksi pria, dan seksi lansia telah berumah tangga. 5. Secara khusus untuk calon ketua seksi sekolah minggu, yaitu
seseorang yang telah dikukuhkan menjadi guru sekolah minggu di GKPI Jemaat Khusus Air Bersih. Persyaratan menjadi penasehat jemaat. PRT pasal 18 ayat 2D. 1. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. 1 Timotius 3 ayat 1-10 dan Titus 1 ayat 5-9. Anggota sidi jemaat dan tidak berstatus penatua yang belum purna bakti. 3. Telah menjadi anggota di jemaat tersebut sekurang-kurangnya 5 tahun. 4. Berusia serendah-rendahnya 55 tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau pangkalan data GKPI Jemaat Khusus Air Bersih. 5. Memahami dan bersedia melaksanakan tata gereja, peraturan rumah tangga, tata ibadah, pokok-pokok pemahaman iman, tata pengembalaan, peraturan keuangan GKPI, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di GKPI. 6. Bersedia melaksanakan tugas-tugas jabatan yang dipercayakan kepadanya sebagai pengabdian. Persyaratan pengawas harta benda PHB Jemaat sesuai PRT GKPI pasal 18 ayat 2E. 1. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. 1 Timotius 3 ayat 1-10, Titus 1 ayat 5-9. 2. Telah menjadi anggota di jemaat tersebut sekurang-kurangnya 5 tahun. 3. Tidak merangkap jabatan dalam keanggotaan majelis jemaat dan tidak berstatus penatua yang belum purna bakti. 4. Berusia serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau pangkalan data GKPI Jemaat Khusus Air Bersih. 5. Memiliki kompetensi di bidang keuangan. 6. Memahami dan bersedia melaksanakan tata gereja, peraturan rumah tangga, tata ibadah, pokok-pokok pemahaman iman, tata penggembalaan, peraturan keuangan GKPI, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di GKPI. 7. Bersedia melakukan tugas-tugas jabatan yang dipercayakan kepadanya sebagai pengabdian. Tahap pengajuan calon majelis jemaat. Penjaringan calon majelis jemaat. 1. Pengajuan calon majelis jemaat adalah proses penetapan calon dari antara beberapa bakal calon anggota majelis jemaat yang ditentukan oleh peserta sidang umum jemaat. 2. Bakal calon yang memenuhi syarat akan diajukan menjadi calon majelis jemaat yang akan dipilih oleh peserta sidang umum jemaat menjadi majelis jemaat periode 2025-2030. 3. Penjaringan calon majelis jemaat. Pengajuan calon sekretaris jemaat. 1. Pengajuan calon sekretaris jemaat dilaksanakan dalam sidang umum jemaat oleh semua peserta sidang umum jemaat. 2. Pengajuan calon sekretaris jemaat dilakukan dengan tertulis dan rahasia pada kertas suara yang disiapkan oleh panitia teknis pemilihan berdasarkan salah satu ketentuan berikut ini. A. Nama lengkap beserta marga berdasarkan identitas yang dimiliki oleh calon sekretaris atau inisial lengkap dengan marga yang spesifik dimiliki oleh calon sekretaris atau panggilan atau alias yang dimiliki oleh calon sekretaris secara spesifik dan diakui oleh semua peserta sidang umum jemaat, atau apabila ada lebih dari satu orang memiliki inisial atau panggilan poin B dan C yang sama, maka suara tersebut dinyatakan batal. 3. Seseorang yang memenuhi syarat menjadi calon sekretaris jemaat harus hadir dalam sidang umum jemaat dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah peserta sidang umum jemaat yang memberikan suara dihitung dari kertas suara yang digunakan. 4. Apabila calon sekretaris jemaat hanya 1 orang, sidang umum jemaat menyatakan dan menetapkan calon tersebut menjadi sekretaris jemaat terpilih. 5. Apabila calon sekretaris jemaat yang memenuhi syarat lebih dari 1 orang, maka semua peserta sidang umum jemaat melakukan pemungutan suara
untuk memilih sekretaris jemaat pada tahap pemilihan. Pengajuan calon bendahara jemaat. 1. Pengajuan calon bendahara jemaat dilaksanakan dalam sidang umum jemaat. 2. Pengajuan calon bendahara jemaat dilakukan tertulis dan rahasia pada kertas suara yang disiapkan oleh panitia teknis pemilihan berdasarkan salah satu ketentuan berikut ini. A. Nama lengkap beserta marga berdasarkan identitas yang dimiliki oleh calon bendahara, atau B. Inisial lengkap dengan marga yang spesifik dimiliki oleh calon bendahara, atau C. Panggilan atau alias yang dimiliki oleh calon bendahara secara spesifik dan diakui oleh semua peserta sidang umum jemaat, atau D. Apabila ada lebih dari satu orang yang memiliki inisial atau panggilan poin B dan C yang sama, maka suara tersebut dinyatakan batal. 3. Seseorang yang dinyatakan menjadi calon bendahara jemaat harus hadir dalam sidang umum jemaat dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah peserta sidang umum jemaat dihitung dari kertas suara yang digunakan. 4. Apabila calon bendahara jemaat hanya satu orang, sidang umum jemaat menyatakan dan menetapkan calon tersebut menjadi bendahara jemaat terpilih. 5. Apabila calon bendahara jemaat yang memenuhi syarat lebih dari satu orang, maka semua peserta sidang umum jemaat melakukan pemungutan suara untuk memilih bendahara jemaat pada tahap pemilihan. Pengajuan calon ketua-ketua seksi. 1. Pengajuan calon ketua seksi kategorial, ketua seksi sekolah minggu, ketua seksi remaja pemuda-pemudi, ketua seksi perempuan, ketua seksi pria, dan ketua seksi lanjut usia. A. Penjaringan ketua seksi kategorial dicalonkan oleh setiap peserta kategorial atau kalangan pada kategorial masing-masing dalam sidang umum jemaat. 1. Calon ketua seksi sekolah minggu diajukan oleh kategorial sekolah minggu oleh peserta kategorial sekolah minggu. 2. Calon ketua seksi remaja pemuda-pemudi diajukan oleh peserta kategori remaja dan pemuda-pemudi. 3. Calon ketua seksi perempuan diajukan oleh peserta kategori perempuan. 4. Calon ketua seksi pria diajukan oleh peserta kategori pria. 5. Calon ketua seksi lansia diajukan oleh peserta kategori lansia. B. Pengajuan calon seksi kategorial dilakukan dengan tertulis dan rahasia pada kertas suara yang disiapkan oleh panitia teknis pemilihan berdasarkan salah satu ketentuan berikut ini. 1. Nama lengkap beserta marga berdasarkan identitas yang dimiliki oleh calon ketua seksi kategorial, atau 2. Inisial lengkap dengan marga yang spesifik dimiliki oleh calon ketua seksi kategorial, atau 3. Panggilan atau alias yang dimiliki oleh calon ketua seksi kategorial secara spesifik dan diakui oleh semua peserta sidang umum jemaat, atau 4. Apabila ada lebih dari satu orang yang memiliki inisial atau panggilan poin 2 dan 3 yang sama, maka suara tersebut dinyatakan batal. C. Seseorang dinyatakan sebagai calon ketua seksi kategorial harus hadir dalam sidang umum jemaat dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah peserta kategorial yang bersangkutan yang memberikan suara, dihitung dari jumlah kertas suara yang digunakan. D. Apabila calon ketua seksi kategorial hanya satu orang, maka sidang umum jemaat menyatakan dan menetapkan calon tersebut menjadi ketua seksi terpilih. E. Apabila calon ketua seksi kategorial yang memenuhi syarat lebih dari satu orang, maka semua peserta sidang umum jemaat akan melakukan pemungutan suara untuk memilih ketua seksi pada tahap pemilihan. F. Apabila calon ketua seksi kategorial tidak ada yang memenuhi syarat, maka 2 perolehan suara terbanyak akan diajukan untuk dipilih oleh semua peserta sidang umum jemaat pada tahap pemilihan. 3. Pengajuan calon ketua seksi pembinaan pelayanan rohani. A.
Pengajuan calon ketua seksi pembinaan atau pelayanan rohani dilakukan oleh kalangan penatua pada saat pelaksanaan sidang umum jemaat. B. Pengajuan calon ketua seksi pembinaan pelayanan rohani dilakukan dengan tertulis dan rahasia pada kertas suara yang disiapkan oleh panitia teknis pemilihan berdasarkan salah satu ketentuan berikut ini. 1. Nama lengkap beserta marga berdasarkan identitas yang dimiliki oleh calon ketua seksi pembinaan pelayanan rohani, atau 2. Inisial lengkap dengan marga yang spesifik dimiliki oleh calon ketua seksi pembinaan pelayanan rohani, atau 3. Panggilan atau alias yang dimiliki oleh calon ketua seksi pembinaan pelayanan rohani secara spesifik dan diakui oleh semua peserta sidang umum jemaat, atau 4. Apabila ada lebih dari satu orang memiliki inisial atau panggilan poin 2 dan 3 yang sama, maka suara tersebut dinyatakan batal. C. Seseorang dinyatakan sebagai calon ketua seksi pembinaan pelayanan rohani harus hadir dalam sidang umum jemaat dan memenuhi syarat jika didukung minimal 1/5 dari jumlah penatua yang hadir dalam pencalonan dihitung dari kertas suara yang digunakan. D. Apabila calon ketua seksi pembinaan pelayanan rohani hanya satu orang yang memenuhi syarat, maka sidang umum jemaat menyatakan dan menetapkan calon tersebut menjadi ketua seksi pembinaan pelayanan rohani terpilih. E. Apabila calon ketua seksi pembinaan pelayanan rohani yang memenuhi syarat lebih dari satu orang, maka semua peserta sidang umum jemaat akan melakukan pemungutan suara untuk memilih ketua seksi pembinaan pelayanan rohani pada tahap pemilihan. F. Apabila calon ketua seksi pembinaan pelayanan rohani tidak ada yang memenuhi syarat, maka 2 perolehan suara terbanyak akan diajukan untuk dipilih oleh semua peserta sidang umum jemaat pada tahap pemilihan. 4. Pengajuan calon ketua fungsional, seksi pekabaran Injil, ketua seksi diakoni, ketua seksi musik nyanyian dan kor, ketua seksi kesehatan, ketua seksi pendidikan, ketua seksi sarana dan prasarana, ketua seksi usaha pengembangan sumber daya. A. Pengajuan ketua seksi fungsional dilakukan oleh semua peserta sidang umum jemaat. B. Pengajuan calon ketua seksi fungsional dilakukan dengan tertulis dan rahasia, di mana masing-masing peserta sidang umum jemaat menuliskan satu orang nama yang diusulkan menjadi calon ketua seksi fungsional pada kertas suara yang disiapkan oleh panitia teknis pemilihan berdasarkan salah satu ketentuan berikut ini. 1. Nama lengkap beserta marga berdasarkan identitas yang dimiliki oleh calon ketua seksi fungsional, atau 2. Inisial lengkap dengan marga yang spesifik dimiliki oleh calon ketua seksi fungsional, atau 3. Panggilan atau alias yang dimiliki oleh calon ketua seksi fungsional secara spesifik dan diakui oleh semua peserta sidang umum jemaat, atau 4. Apabila ada lebih dari satu orang yang memiliki inisial atau panggilan poin 1, 2, dan 3 yang sama, maka suara tersebut dinyatakan batal. C. Seseorang dinyatakan sebagai calon ketua seksi fungsional harus hadir dalam sidang umum jemaat dan memenuhi syarat jika didukung minimal 1/10 dari jumlah peserta sidang umum jemaat dihitung dari kertas suara yang digunakan. D. Apabila calon ketua seksi fungsional hanya satu orang yang memenuhi syarat, maka sidang umum jemaat menyatakan dan menetapkan calon tersebut menjadi ketua seksi fungsional terpilih. E. Apabila calon ketua seksi fungsional yang memenuhi syarat lebih dari satu orang, maka sidang umum jemaat akan melakukan pemungutan suara untuk memilih ketua seksi fungsional. F. Apabila calon ketua seksi tidak ada yang memenuhi syarat, maka 2 perolehan suara terbanyak akan diajukan untuk dipilih oleh sidang umum jemaat. Pengajuan calon penasehat jemaat. 1. Pengajuan calon penasehat jemaat dilakukan oleh semua peserta sidang umum jemaat. 2. Pengajuan calon penasehat jemaat dilakukan dengan tertulis dan rahasia, di mana masing-masing peserta sidang umum jemaat menuliskan satu orang nama yang diusulkan menjadi calon penasehat jemaat
pada kertas suara yang disiapkan oleh panitia teknis pemilihan berdasarkan salah satu ketentuan berikut ini. A. Nama lengkap beserta marga berdasarkan identitas yang dimiliki oleh calon penasihat jemaat, atau B. Inisial lengkap dengan marga yang spesifik dimiliki oleh calon penasihat jemaat, atau C. Panggilan atau alias yang dimiliki oleh calon penasihat jemaat secara spesifik dan diakui oleh semua peserta sidang umum jemaat, atau D. Apabila ada lebih dari satu orang yang memiliki inisial atau panggilan poin B dan C yang sama, maka suara tersebut dinyatakan batal. 2. Seseorang yang dinyatakan sebagai calon penasihat jemaat memenuhi syarat apabila hadir dalam sidang umum jemaat dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/10 jumlah peserta sidang umum jemaat dihitung dari kertas suara yang digunakan. 3. Apabila calon penasihat jemaat yang memenuhi syarat sama banyaknya dengan jumlah penasehat yang diperlukan, maka sidang umum jemaat menyatakan dan menetapkan calon tersebut sebagai penasihat jemaat terpilih pada tahap pemilihan. 4. Apabila calon penasihat jemaat yang memenuhi syarat lebih dari yang dibutuhkan, maka sidang umum jemaat akan melakukan pemilihan dan untuk menentukan penasihat jemaat terpilih sesuai kebutuhan. 5. Apabila calon penasihat jemaat yang memenuhi syarat hanya beberapa orang atau tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, maka urut suara berikutnya ditetapkan menjadi penasihat jemaat terpilih meskipun dukungan tidak mencapai 1/10. 6. Apabila tidak ada calon penasihat jemaat yang memenuhi syarat, maka sidang umum jemaat menetapkan 3 suara terbanyak menjadi penasehat terpilih. Penjaringan calon pengawas harta benda atau PHB. Pengajuan calon PHB dilakukan oleh peserta sidang umum jemaat. 2. Pengajuan calon PHB dilakukan dengan tertulis dan rahasia, di mana masing-masing peserta sidang umum jemaat menuliskan 1 orang nama yang diusulkan menjadi calon PHB jemaat pada kertas suara yang disiapkan oleh panitia teknis pemilihan berdasarkan salah satu ketentuan berikut ini. A. Nama lengkap beserta marga berdasarkan identitas yang dimiliki oleh calon PHB, atau B. Inisial lengkap dengan marga yang spesifik dimiliki oleh calon PHB, atau C. Panggilan atau alias yang dimiliki oleh calon PHB secara spesifik dan diakui oleh semua peserta sidang umum jemaat, atau D. Apabila ada lebih dari satu orang memiliki inisial atau panggilan poin B dan C yang sama, maka suara tersebut dinyatakan batal. 2. Seseorang dinyatakan sebagai calon PHB memenuhi syarat apabila hadir dalam sidang umum jemaat dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/10 jumlah peserta sidang umum jemaat dihitung dari kertas suara yang digunakan. 4. Apabila calon PHB yang memenuhi syarat sama banyaknya dengan jumlah calon PHB yang diperlukan, maka sidang umum jemaat menyatakan dan menetapkan calon tersebut sebagai PHB terpilih. 5. Apabila calon PHB yang memenuhi syarat lebih dari yang dibutuhkan, maka sidang umum jemaat akan melakukan pemilihan untuk menentukan PHB terpilih sesuai kebutuhan. 6. Apabila calon PHB yang memenuhi syarat hanya beberapa orang atau tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, maka urut suara berikutnya ditetapkan menjadi PHB terpilih meskipun dukungan tidak mencapai 1/10. 7. Apabila tidak ada calon PHB yang memenuhi syarat, maka sidang umum jemaat menetapkan 3 suara terbanyak menjadi PHB terpilih. Tahap pemilihan majelis jemaat periode 2025-2030. Mekanisme pemilihan. Pemilihan terhadap majelis jemaat periode 2025-2030 dilakukan oleh semua peserta sidang umum jemaat. 2. Pemilihan dilakukan dengan cara menuliskan nama masing-masing calon anggota majelis jemaat yang telah ditetapkan setelah melalui tahap pengajuan pada kertas suara yang telah disiapkan oleh panitia teknis pemilihan. Pemilihan sekretaris jemaat. 1. Calon sekretaris jemaat yang telah memenuhi syarat pencalonan dipilih melalui pemungutan suara oleh semua peserta sidang umum jemaat. 2. Apabila calon sekretaris jemaat hanya 1 orang pada tahap pencalonan, sidang umum jemaat menetapkan menjadi sekretaris jemaat terpilih berdasarkan pasal 13 ayat 4.
3. Apabila calon sekretaris jemaat terdiri dari 2 orang atau lebih, A. Pemungutan suara dilakukan dengan tertulis dan rahasia dengan menuliskan satu nama calon di kertas suara yang telah disiapkan oleh panitia teknis pemilihan. B. Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan dan ditetapkan menjadi sekretaris jemaat terpilih. C. Apabila pada hasil pemungutan suara terbanyak terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemungutan suara ulang di antara calon yang mendapat suara yang sama maksimal 3 putaran. D. Apabila belum diperoleh suara terbanyak setelah melakukan pemungutan suara ulang maksimal 3 putaran, penetapan sekretaris jemaat dilakukan dengan cara mengundi. Pemilihan bendahara jemaat. 1. Calon bendahara jemaat yang telah memenuhi syarat pencalonan dipilih melalui pemungutan suara oleh peserta sidang umum jemaat. 2. Apabila calon bendahara jemaat hanya 1 orang pada tahap pencalonan, sidang umum jemaat menetapkan menjadi bendahara jemaat terpilih. 3. Apabila calon bendahara jemaat terdiri dari 2 orang atau lebih, A. Pemungutan suara dilakukan dengan tertulis dan rahasia dengan menuliskan satu nama calon di kertas suara yang telah disiapkan oleh panitia teknis pemilihan. B. Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan dan ditetapkan menjadi bendahara jemaat terpilih. C. Apabila pada hasil pemungutan suara terbanyak terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemungutan suara ulang di antara calon yang mendapatkan suara yang sama maksimal 3 putaran. D. Apabila belum diperoleh suara terbanyak setelah melakukan pemungutan suara ulang maksimal 3 putaran, maka penetapan bendahara jemaat dilakukan dengan cara mengundi. Pemilihan ketua-ketua seksi. 1. Pemilihan ketua seksi kategorial, ketua seksi sekolah minggu, ketua seksi remaja pemuda-pemudi, ketua seksi perempuan, ketua seksi pria, dan ketua seksi lanjut usia. A. Calon ketua seksi kategorial yang telah memenuhi syarat pencalonan dipilih melalui pemungutan suara oleh peserta sidang umum jemaat. B. Apabila calon ketua seksi kategorial hanya 1 orang pada tahap pencalonan, sidang umum jemaat akan menetapkan sebagai ketua seksi kategorial terpilih. C. Apabila calon ketua seksi kategorial terdiri dari 2 orang atau lebih, 1. Pemungutan suara dilakukan dengan tertulis dan rahasia dengan menuliskan satu nama calon di kertas suara yang telah disiapkan oleh panitia teknis pemilihan. 2. Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan dan ditetapkan menjadi ketua seksi kategorial terpilih. 3. Apabila pada hasil pemungutan suara terbanyak terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemungutan suara di antara calon yang mendapat suara yang sama maksimal 3 putaran. 4. Apabila belum diperoleh suara terbanyak setelah melakukan pemungutan suara ulang maksimal 3 putaran, maka penetapan ketua seksi kategorial dilakukan dengan cara mengundi. 2. Pemilihan ketua seksi pembinaan pelayanan rohani. A. Calon ketua seksi pembinaan pelayanan rohani yang telah memenuhi syarat pencalonan dipilih melalui pemungutan suara oleh semua peserta sidang umum jemaat. B. Apabila calon ketua seksi pembinaan pelayanan rohani hanya 1 orang pada tahap pencalonan, sidang umum jemaat akan menetapkannya sebagai ketua seksi pembinaan pelayanan rohani terpilih. C. Apabila calon ketua seksi pembinaan pelayanan rohani terdiri dari 2 orang atau lebih, 1. Pemungutan suara dilakukan dengan tertulis dan rahasia dengan menuliskan satu nama calon di kertas suara yang telah disiapkan oleh panitia teknis pemilihan. 2. Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan dan ditetapkan menjadi ketua seksi pembinaan pelayanan rohani terpilih. 3. Apabila pada hasil pemungutan suara terbanyak terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemungutan suara ulang di antara calon yang mendapat suara yang sama maksimal 3 putaran.
4. Apabila belum diperoleh suara terbanyak setelah melakukan pemungutan suara ulang maksimal 3 putaran, maka penetapan calon ketua seksi pembinaan pelayanan rohani dilakukan dengan cara mengundi. 3. Pemilihan ketua seksi ketua fungsional, seksi pekabaran Injil, ketua seksi diakoni, ketua seksi musik nyanyian dan kor, ketua seksi kesehatan, ketua seksi pendidikan, ketua seksi sarana dan prasarana, ketua seksi usaha pengembangan sumber daya. A. Calon ketua seksi fungsional yang telah memenuhi syarat pencalonan dipilih melalui pemungutan suara oleh peserta sidang umum jemaat. B. Apabila calon ketua seksi fungsional hanya 1 orang pada tahap pencalonan, sidang umum jemaat akan menetapkannya sebagai ketua seksi fungsional terpilih. C. Apabila calon ketua seksi fungsional terdiri dari 2 orang atau lebih, 1. Pemungutan suara dilakukan dengan tertulis dan rahasia dengan menuliskan nama calon di kertas suara yang telah disiapkan oleh panitia teknis pemilihan. 2. Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan dan ditetapkan menjadi ketua seksi fungsional terpilih. 3. Apabila pada hasil pemungutan suara terbanyak terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemungutan suara ulang di antara calon yang mendapat suara yang sama maksimal 3 putaran. 4. Apabila belum diperoleh suara terbanyak setelah melakukan pemungutan suara ulang maksimal 3 putaran, maka penetapan calon ketua seksi fungsional dilakukan dengan cara mengundi. Ketua-ketua seksi akan membentuk pengurusan di masing-masing seksi setelah pelantikan Majelis Jemaat GKPI Jemaat Khusus Air Bersih periode 2025-2030. Pemilihan penasihat jemaat. Pemilihan penasihat jemaat dilakukan kepada calon penasihat jemaat apabila calon yang dinyatakan memenuhi syarat lebih dari 5 orang. A. Pemungutan suara dilakukan terhadap calon-calon sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas dengan menuliskan 1 nama pada kertas pemilihan yang disiapkan oleh panitia teknis pemilihan. B. Penasihat jemaat terpilih adalah orang yang memiliki 3 urut suara terbanyak. C. Apabila ada hasil pemungutan suara terbanyak terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemungutan suara ulang di antara calon yang mendapat suara yang sama maksimal 3 putaran. D. Apabila belum diperoleh suara terbanyak setelah melakukan pemungutan suara ulang maksimal 3 putaran, maka penetapan calon penasihat jemaat dilakukan dengan cara mengundi. 5. Apabila ada 5 orang yang dinyatakan lolos pada tahap pencalonan, maka 5 orang tersebut ditetapkan menjadi penasihat jemaat terpilih. Pemilihan pengawas harta benda. Pemilihan PHB dilakukan kepada calon PHB apabila calon yang dinyatakan memenuhi syarat lebih dari 3 orang. A. Pemungutan suara dilakukan terhadap calon-calon sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dengan menuliskan 1 nama pada kertas pemilihan yang disiapkan oleh panitia teknis pemilihan. B. PHB terpilih adalah orang yang memiliki 5 urut suara terbanyak. C. Apabila ada hasil pemungutan suara terbanyak terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemungutan suara ulang di antara calon yang mendapat suara yang sama maksimal 3 putaran. D. Apabila belum diperoleh suara terbanyak setelah melakukan pemungutan suara ulang maksimal 3 putaran, maka penetapan calon PHB jemaat dilakukan dengan cara mengundi. 5. Apabila hanya ada 3 orang yang dinyatakan lolos pada tahap pencalonan, maka 3 orang tersebut ditetapkan menjadi PHB terpilih. Demikian sosialisasi kami dari Panitia Teknis Periodisasi Majelis Jemaat GKPI Air Bersih periode 2025-2030. Harapan kami Bapak Ibu, Saudara-saudari telah memahaminya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.